CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama, Taufiqullah Dahlan, SPD MPD, jabatan, dosen Universitas Pasundan, tempat tanggal lahir, Sumedang, 15 Juni 1990, agama, Islam, alamat, Jalan Abu Bakar As-Siddiq, nomor 18, Komplek Pesona Cigugur 2, RT 02, RW 5, Kecamatan Sukamaju, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongrong, Kecamatan Parongrong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559. Telepon 0852222758 Moto hidup, prepare yourself to get the future in your dream. Pendidikan formal, SD, SDN Cirayun, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, lulus tahun 2002. SMP, MTS Kristik, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, lulus tahun 2005. SMA, SMA Negeri 1 Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, atau lulus tahun 2008. S1, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, S1 Pendidikan Matematika, lulus tahun 2012. S2, Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung, S2 Pendidikan Matematika, lulus tahun 2015. S3, Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung, S2 Pendidikan Matematika, dan saat ini masih berjalan. Pengalaman organisasi, tahun 2008 sampai 2009, sebagai staf ahli bidang pengembangan aparatur organisasi. Organisasi Perbama UIN SGD Bandung. Mohon parahan tahu aku pergi, dia masih nak pergi juga. 2009 sampai 2010, jabatan staf ahli bidang pengembangan organisasi, organisasi Forum Mahasiswa Sumedang Elingga. Tahun 2009 sampai 2010, sebagai staf ahli bidang pengembangan organisasi di HMJ Pendidikan Matematika UIN SGD Bandung. Tahun 2010 sampai 2011, sebagai staf ahli bidang pengembangan organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN SGD Bandung. 2015 sampai sekarang anggota himpunan di organisasi Dosen PGSD Indonesia atau HDPGSDI. Pengalaman kerja tahun 2008 sampai 2012 sebagai pengajar bimbingan belajar Iqbal. Pengalaman kerja selanjutnya 2013 sampai sekarang pengajar bimbingan online Ruang Guru. 2013 sampai sekarang lalu jual buku online toko buku Taufik. Lalu 2015 sampai sekarang sebagai dosen tetap PGSD FKIP Universitas Pasundan. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Taufik pemateri untuk memaparkan materi. Kepada Bapak Taufik, saya persilahkan. Oke. Pertama, Bapak minta izin share screen-nya dimultiplekan kepada admin untuk izin share screen-nya dimultiplekan biar Bapak bisa share screen. Oke. Kedengaran suara Bapak? Masih Pak, masih bisa kedengaran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ilal yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita ditakdirkan untuk bisa bertemu melalui Zoom ini dengan fisik di tempat masing-masing
tapi pikiran dan perhatian kita tersatu dalam Zoom ini. Salawat dan salam kita curahkan ke baginda tercinta Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan kesempatan untuk mengisi ini. Kedua, Bapak juga ucapkan terima kasih kepada himpunan mahasiswa PGSD FKIP Unpas yang selalu eksis di masa pandemi ini dengan segala keadaan yang kita rasakan saat ini, tetap memberikan program yang bermanfaat bagi warga PGSD FKIP Unpas. Yang kedua, Bapak ucapkan juga terima kasih kepada moderator yang sudah menjelaskan CV Bapak tadi. Oke. Sebelum Bapak memulai pemaparan tentang materi karakter, Bapak ingin share screen, ada video motivasi. Bapak ingin ya kepada semuanya. Kelihatan semuanya videonya? Bisa dilihat? Ada, Pak. Suaranya ada? Ada, Pak. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik. Tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang nanti akan kamu tuai. Akhirnya walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Pada rekan, sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita. Sebuah kenyataan. Bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Seringkali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara justru malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu justru malah hilang dengan tumpukan hutang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya malah ketawa nyolong. Sudah dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan keyakinanmu memudar. Katanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasinya. Kamu tidak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan kamu. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, maka kamu akan selalu kecewa. Ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya, yang mengganggu hasil panenmu. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanmu
pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas, tapi Tuhanmu lah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa pernah berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Bagaimanapun, jadilah sukses. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Apabila kamu berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baikmu. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Bagaimanapun, ini bukan urusan antara kamu dengan mereka. Karena pada akhirnya, ini adalah urusan antara kamu dan Tuhan. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Nah, bisa terlihat dan terdengar videonya para penerus bangsa. Dari video tersebut mengatakan memang tidak mudah untuk menjadi orang baik, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan hal jazau ihsan ilal ihsan. Berikanlah yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan pula. Tapi jelas bahwa kebaikan itu kadang-kadang datang dari jalan yang tidak kita duga seperti itu. Bahkan kebaikan sekarang mungkin akan kembali kepada kita di beberapa bulan atau tahun kemudian. Oke, Bapak izin share screen untuk PPT Bapak yang sudah Bapak buat. Oke, bisa terlihat PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. terlihat jelas? Terlihat jelas? Siap, jelas. Pak. Oke. Hima memberikan amanah ke Bapak untuk menjelaskan tentang seberapa penting sih karakter dimiliki oleh para penerus bangsa. Kamu berani? Kalian sebagai mahasiswa, nah ini ada beberapa poin yang penting yang harus dipahami tentang pendidikan karakter. Tujuannya nanti diharapkan teman-teman memahami arti dan pentingnya pendidikan karakter untuk kemajuan organisasi. Mengetahui penerapan dan metode pendidikan karakter dalam keterkaitan dengan organisasi. Mengetahui peran pendidikan karakter dalam dunia pendidikan dan mahasiswa. Oke. Posisi teman-teman, nah Bapak sebut aja teman-teman ya, biar lebih akrab. Posisi teman-teman sekarang adalah menjabat menjadi mahasiswa. Maha itu paling, siswa itu orang yang sedang mencari ilmu. Mahasiswa adalah agen of change, agen perubahan, estafet penerus bangsa ini, penerus
perubahan di Indonesia. Generasi penerus bangsa juga manusia-manusia super. Makanya kalian harus percaya diri bahwa saya itu mahasiswa. Nah, estafet sekarang sedang dipimpin oleh Bapak sekarang. Bapak sekarang umur 30 sampai 40. Nanti beberapa puluh tahun kemudian, nanti estafet perkembangan bangsa Indonesia ini akan dipegang oleh teman-teman semua. Nah, maka persiapkanlah dari sekarang, dari segi mental, karakter, pengetahuan, spiritual, emosional, persiapkan. Makanya Bapak dari dulu Bapak mengkaji, Bapak ingin punya moto nih, apa motonya? Motonya adalah prepare yourself to get the future in your dream. Persiapkanlah diri Anda dari sekarang. Nah, apa yang bisa saya siapkan? Nah, mental itu adalah keteguhan jiwa. Yang disebut mental ada keteguhan jiwa. Ketika seseorang dikasih masalah, nah, apakah pikiran perasaannya goyah atau tidak? Nah, mungkin masa-masa kalian, masa-masa mungkin masih labil gitu ketika dikasih masalah. Nah, perkuat mental, perkuat iman. Orang yang mentalnya bagus, orang yang spiritualnya bagus, ketika dihadapi apapun masalah, dia tetap tenang. Pikirannya tenang, tingkahnya tenang, tidak berlebihan. Karena kita meyakini bahwa Allah tidak memberikan suatu masalah di luar kemampuan kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pemuda dalam hal ini adalah mahasiswa, teman-teman semua yang sedang dihadapi pada saat ini adalah sosok yang paling dinamis, yang selalu berubah-ubah. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin. Itulah emang masa-masa pemuda seperti itu. Dan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa. Kita tahu bahwa mahasiswa merupakan tombak perubahan di negara ini. Pemuda selalu hadir untuk memberikan sumbangan yang bermakna bagi bangsa Indonesia. Ia selalu tampil untuk menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan menentang segala bentuk ketidakadilan pada zamannya. Nah, sebagai mahasiswa, kalian harus terus menggodok berbagai pengalaman yang bisa kalian dapatkan selama perkuliahan. Oke. Yang nomor utama ialah tetap melakukan perkuliahan karena kalian diberikan amanah oleh orang tua untuk menimba ilmu. Tetapi di samping itu, kalian perlu belajar tentang arti kehidupan. Belajar bagaimana berorganisasi, belajar bagaimana memahami orang lain. Bagaimana menerima perbedaan secara pikiran, perasaan, keadaan. Bagaimana teman-teman bisa meminimalisir berbagai bentuk persengketaan yang ada dan lebih memperbanyak kesamaan. Bagaimana teman-teman bisa mempengaruhi orang lain dan mengajak sesuai dengan opini yang kita inginkan. Bagaimana teman-teman bisa bersatu untuk menuju suatu tujuan bersama-sama. Nah, Bapak sarankan kepada teman-teman yang masih awal, silakan merapat ke Himpunan Mahasiswa PGSD. Silakan merapat ke BEM Fakultas, ke BEM Universitas, ke Pramuka, ke olahraga, ke seni. Karena masa-masa ini adalah masa-masa pembentukan karakter kalian. Masa-masa kalian menempuh berbagai pengalaman yang luar biasa. Tidak ada orang yang sukses tanpa ada proses yang berliku-liku. Jangan bayangkan bahwa orang sukses ini jalannya lurus seperti jalan tol. Tidak. Dia berliku-liku. Kadang dia belok kiri, dia belok kanan, ada turunan. Nah, kadang dia jatuh, dia sedih, dia bahagia. Kadang dia disudutkan, dihina. Tetapi dia terus bangkit seperti itu. Nah, dapatkan pengalaman-pengalaman itu selama kalian menjadi mahasiswa. Seperti itu. Mungkin sekarang Hima lagi merekrut anggota baru, silakan untuk merapat Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP Unpas. Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP Unpas ada gerbang kalian untuk mendapatkan pengalaman itu. Oke, kita lanjutkan.
Di sini Bapak akan lebih menekankan kepada karakter dan kepribadian. Nah, Bapak akan menjelaskan karakter dan kepribadian. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang unik, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia punya pikiran, kedinamisan, bagaimana mengkondisikan dirinya supaya hidup lebih baik. Dia punya suatu bagian, nah ada suatu bagian katanya, yang mana apabila bagian itu baik, maka baik semuanya katanya. Apa itu? Itu adalah kolbu, perasaan. Nah, itu adalah keunikan manusia. Dia punya perasaan. Kalau perasaannya baik, maka seluruh bagian dalam tubuh dia akan baik. Pikirannya, fisiknya, lalu tingkah lakunya, sikapnya, karakter, kepribadiannya akan baik. Maka asal muasal dalam pembentukan karakter dan kepribadian adalah caranya adalah yaitu kita mulai dari kolbunya dulu, perasaannya dulu. Perasaannya harus bersih, tenang, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia bisa berusaha, tetapi tetap Tuhan yang menentukan. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, tidak akan mengubah suatu manusia selama manusia tidak mengubah dirinya sendiri. Nah, ada batasan yang bisa diusahakan, ada batasan yang tidak bisa diusahakan. Kita semaksimal mungkin berusaha, berdoa, tetapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu. Ada bagian yang di luar kemampuan manusia. Nah, itulah disebut dengan qada dan qadar. Kita lanjutkan. Nah, sikap. Nah, kita akan melanjutkan. Nah, berorientasi kecenderungan. Nah, dia berasal dari dalam, yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki oleh manusia dan makhluk lainnya. Nah, yang kedua, orientasi kecenderungan, nah tindak perilaku, nah dia adalah bentuk respon nyata. Lalu yang ketiga, sikap adalah perpaduan dari kognitif plus afektif yang tidak bisa diamati dan tidak juga bisa diukur. Apa buktinya? Yaitu manusia punya proses berpikir. Nah, proses berpikir itulah yang menjadi dasar dalam seseorang bersikap. Lalu yang kedua, dalam menganalisis masalah. Nah, itu tidak bisa diukur. Lalu yang ketiga, dalam merasakan. Nah, itu kolbu. Jadi, katakan, jadi kalau kolbu seorang itu baik, ya, bersih, maka pikiran, perkataan, perbuatannya juga pasti akan baik. Lalu yang keempat, perilaku psikomotorik. Nah, ketika seseorang itu ada suatu berpikir, menganalisis, merasakan, nah dia dorongan dari internal itu akan membentuk sikap. Nah, sikap itu, nah jadi tidak terukur, nah, tidak bisa diamati karena asal muasalnya dia dari dalam tubuh manusia, dari internal. Nah, itu dari tadi, dari kolbunya. Nah, berarti paham ya, bahwa sikap asal muasalnya dari dalam tubuh manusia, nah, tidak terukur, nah belum bisa diamati. Karena dia masih berpikir dalam tubuh manusia, masih berpikir, masih menganalisis, masih merasakan. Nah, nanti
Sikap itu, nah ada berbagai pilihan dalam tubuh manusia nanti, dalam pikiran, dalam menganalisis, dalam merasakan, ada berbagai. Yang baiknya ada, yang buruknya ada, nanti yang netralnya ada. Nah, nanti ada yang dominan dari semua itu. Nah, yang dominan itu apa? Nanti kita bahas. Nah, jadi kalau sikap, Bapak ulangi lagi, dia berasalnya dari dalam tubuh manusia. Asal muasalnya yaitu dari dalam kolbu, dari hatinya manusia itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, perilaku plus psikomotorik bisa diamati. Nah, nanti ketika sikap itu sudah berkumpul, yang baiknya ada, dalam pikiran itu udah berkumpul nih pilihan-pilihannya. Yang paling dominan yang mana? Yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, itu namanya istilahnya adalah kepribadian yang Bapak pahami seperti itu. Ketika masih banyak sikap-sikap yang mau ditunjukkan oleh tubuh kita dalam bentuk tindakan, nah itu namanya kepribadian. Oke, kita lanjutkan. Nah, biasanya kepribadian yang dipilih dari kumpulan-kumpulan sikap nanti akan ditunjukkan oleh tubuh kita dalam menjawab pertanyaan, dalam menyusun rencana, memilih bekerja, bergaul, dalam memilih berpakaian, dalam beribadah, dalam berbicara. Nah, itu bisa dilihat. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kepribadian dia bisa dilihat. Karena kepribadian itu adalah yang paling dominan dari pilihan sikap yang ada dalam tubuh kita. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kepribadian, kepribadian itu adalah kumpulan dari sikap-sikap yang paling dominan dalam tubuh kita, yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, seperti itu mudahnya. Dari psikologi, kepribadian adalah suatu organisasi berbagai aspek psikis, sikap, dan fisik, yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses bisa ditumbuh dan berkembang. Nah, menurut psikologi Gordon Allport, psikologi itu dia bertumbuh, bisa tumbuh dan berubah. Nanti kita lihat bagaimana kepribadian itu terbentuk. Nah, jadi sampai saat ini Bapak bisa menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada namanya kolbu. Kolbu itu ada dalam tubuh, dia mengeluarkan berbagai pilihan tindakan yang disebut dengan sikap. Sikap yang paling dominan disebut kepribadian yang akan kita tonjolkan terhadap orang lain. Nah, itu kepribadian. Keseluruhan secara individu bereaksi, berinteraksi dengan individu lain. Nah, biasanya akan terlihat itu bagaimana bergaul, berbicara, bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana menjawab permasalahan yang ada, bagaimana berdiskusi. Nah, ini sikap, ini kepribadian Bapak. Jadi, sikap Bapak ada di sini, Bapak ingin menunjukkan bahwa kepribadian Bapak seperti ini gitu kepada teman-teman yang lain. Ini bisa dilihat, oh ternyata Pak Taufik gaya bicaranya seperti ini gitu. Bahasa-bahasa yang dikeluarkan seperti ini. Gaya bicaranya banyak sekali yang bisa dilihat. Ini namanya kepribadian. Yang ketiga, sifat mental yang dominan yang dimunculkan dari seseorang. Nah, itu betul sekali bahwa kepribadian itu adalah yang paling dominan. Kalau pilihan dalam tubuh manusia itu baik, nah ini yang mau saya keluarkan gitu. Ini yang mau saya tampilkan kepada teman-teman yang lain. Makanya asal muasal dari kepribadian sikap itu adalah dari kolbu. Makanya kolbunya itu harus bersih. Makanya dikatakan bahwa ada dalam satu bagian tubuh manusia itu, kalau bagian itu bersih, maka bersihlah. Itu adalah kolbu ini. Oke, kita lanjutkan. Menurut
Carl Jung, nah ini seorang psikologi juga, mungkin teman-teman juga sudah mendengar bahwa kecenderungan umum kepribadian terbagi jadi 3. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang ambivert. Biasanya orang yang ekstrovert terbuka, orangnya terbuka. Dia humble, bisa menerima perbedaan, bisa menerima keluh kesah orang lain, dia sangat mengurangi perselisihan dengan orang lain, mampu bekerja sama, dan peduli terhadap interaksi sosial. Sekarang lagi musim COVID, dia mulai menggelang dana sosial, berbagi masker, bagaimana dia jiwa interaksi sosialnya sangat luar biasa. Itu jiwa-jiwa ekstrovert. Ada juga yang introvert, yang dia tertutup terhadap interaksi sosial. Nah, dia tipenya itu sukanya menyendiri, lebih suka menyelesaikan permasalahan secara sendiri, berfokus pada orientasi individu. Dia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan yang lain. Itu introvert. Nah, menurut Carl Jung, katanya, tidak banyak sekali orang yang dominan dalam satu bagian. Misalkan satu ekstrovert banget, enggak. Yang satu introvert, enggak. Ada juga yang tengah-tengah. Nah, yang tengah-tengah namanya ambivert. Model di antara ekstrovert dan introvert. Terbuka enggak, tertutup enggak. Gitu. Jadi dia netral seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kepribadian terbentuk? Nah, misalkan sekarang lagi musim corona, ini lagi corona. Corona itu udah menghadapi 1 tahun. Nah, seperti itu. Bagaimana seseorang menghadapi corona itu? Bagaimana kepribadian yang akan ditonjolkan kepada orang banyak tentang masalah corona tersebut? Oke, kita lanjutkan. Pembentukan kepribadian, nah kepribadian itu Bapak jelaskan tadi adalah bagian dominan yang dipilih oleh pikiran dan kolbu kita untuk ditampilkan terhadap orang lain, itu namanya kepribadian. Seperti itu. Nah, ada yang dia terbentuk oleh nature, ada yang dia terbentuk oleh nurture, seperti itu. Nature adalah bawaan alami. Nah, Bapak juga meyakini, Bapak punya anak, umur 3 tahun, 4 tahun, dia sudah membentuk kepribadiannya sendiri. Nah, egonya udah ada, emosinya udah ada, seperti itu. Irinya ada. Dari mana anak ini mempunyai kepribadian tersebut? Nah, ternyata setiap orang mempunyai nature. Nah, itu harus dibahas lagi, nanti ada bahasanya lagi. Intinya nature itu adalah pembentukan kepribadian secara alami yang dibawa manusia itu sendiri secara genetik yang dibawa dari orang tuanya. Nah, Bapak juga meyakini anak 2 tahun, tapi anak itu sudah mempunyai kepribadian. Sedangkan dia belum terpengaruhi oleh lingkungan yang banyak. Oh, berarti yakin Bapak secara pengalaman, karena Bapak sudah punya anak, bahwa anak itu membawa kepribadian yang bersifat nature, yang emang genetik dari orang tuanya. Seperti itu. Nah, makanya bagi yang belum menikah, jangan sembarangan mencari pasangan. Nah, harus jelas bibit, bebet, bobotnya. Gitu. Bagi laki-laki, carilah perempuan yang baik-baik. Bagi perempuan juga, carilah laki-laki yang baik-baik. Seperti itu. Karena jelas bahwa dia akan membawa genetik, secara genetik, kepribadian nature terhadap keturunannya. Nah, ada juga yang nurture. Nah, nature nanti harus dibahas lagi itu. Banyak sekali bagian pembentukan kepribadian secara nature. Ada juga yang nurture. Nah, kalau nurture itu kepribadian yang dibentuk oleh lingkungan yang dia dapatkan. Dari proses pendidikan yang dia dapatkan. Dari proses pengalaman selama dia hidup. Nah, ini yang akan saya keluarkan seperti itu. Menurut pengalaman saya,
ketika sekarang musim hujan, maka saya harus membawa payung. Itu nurture, pengalaman. Seperti itu. Itu namanya pengalaman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Yang kedua, yaitu akumulatif of positive negative thing in life. Nah, tentu saja bahwa pengalaman hidup manusia itu adalah berbagai pengalaman yang dibentuk nano-nano. Bahagianya ada, senangnya ada, kecewanya ada, sedihnya ada, bad mood-nya ada. Itu sangat, nah, itu akan akumulatif positif. Nah, ketika seseorang, kolbunya dia positif, nah, maka dia akan mengeluarkan kepribadian yang positif. Dan dia menekan pengalaman-pengalaman negatif. Nah, makanya orang itu harus lapang dada. Terima yang positifnya, kita buang yang negatifnya. Seperti itu. Jangan diingat-ingat pengalaman-pengalaman buruk kemarin. Misalkan sekarang lagi corona, aduh saya gini. Ya kita ikhlaskan saja. Jangan kita ingat-ingat yang lalu, biarlah berlalu. Kita terima hal-hal positifnya, maka hal-hal positif itu akan membentuk kepribadian kita. Seperti itu. Begitu juga dalam psikis, dalam kesehatan, dalam karir, itu luar biasa. Nah, makanya ada yang disebut dengan positive thinking, itu berpikir positif. Yang ketiga, kepribadian itu not instantly built. Dia tidak secara cepat dia berubah. Nah, itu. Makanya pernah nggak teman-teman masuk ke perguruan tinggi atau sekolah, misalkan SMA aja ya yang bentuk semuanya. Apakah keilmuan bertambah? Iya. Saya mengetahui tentang unsur-unsur kimia. Haji Lina kemarin Rabu casting ini unsur periodik kimia, matematika, sin, kosinus, kosekon, lalu bahasa Inggris, future, past tense. Tetapi sikap atau kepribadian tidak berubah. Nah itu. Bahwa bagian sikap, kepribadian itu sesuatu yang sulit untuk berubah. Karena dia perlu pengalaman tempaan pengalaman seperti itu. Jadi sebagai calon guru, selain daripada membentuk pengetahuan, kita juga harus membentuk karakter. Walaupun lama kita bentuk. Si karakter pinggang batu, lawan-lawan jadi legok. Jadi kalau ada batu sekeras apapun, kalau ada tetesan kecil, terus konsisten, disiplin, dia akan berlubang. Seperti itu juga dalam mendidik manusia. Kita harus kesabaran. Harus happy dalam menjalankannya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan proses mind. Nah, pikiran. Kita bermain dengan pikiran kita. Jadi kita mengeluarkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itu akan menjadi sebuah integritas kita. Akan menjadi sebuah daya dobrak kita dalam melakukan pekerjaan, dalam berinteraksi sosial dengan keluarga, dengan apapun seperti itu. Makanya, kalau ingin membentuk kepribadian yang bagus, dari mana Pak mulai membentuknya? Membentuknya dari kolbunya. Kolbunya harus tenang dulu. Harus tenang dulu. Harus berpikir positif dulu. Harus bahwa kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu dalam muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang buruk ataupun yang baik yang kita alami, bahwa semuanya akan manfaat terhadap kita. Nah, ini adalah pembentukan kepribadian manusia. Oke. Apa sih pentingnya membentuk kepribadian? Ah, Pak, saya mah seadanya aja, Pak. Saya mah natur. Saya mah mau memilih natur seadanya aja. Gitu. Ya, alhamdulillah kalau emang bawaannya udah baik. Nah, bagaimana kalau pilihan bawaannya lebih hal-hal yang negatif seperti itu? Makanya harus ada proses nurture tadi, pembentukan lingkungan yang baik. Seberapa penting sih kepribadian dalam dunia pekerjaan, khususnya dalam pendidikan? Nah, kalian sebagai calon guru, unik sekali nih guru itu. Karena guru itu adalah mendidik manusia. Masalahnya ini mendidik manusia. Yang mana manusia itu kompleks. Nah,
Makanya ketika kita ingin menjadi guru, kepribadian kita itu harus dibentuk dulu. Maka kita harus menekan sikap-sikap yang kurang baik dan kita memilih sikap-sikap yang lebih baik, yang lebih positif. Kalau kita munculkan dalam kepribadian kita. Nah, biasanya orang yang kepribadiannya bagus, nah khususnya dalam pekerjaan ini kan dia performa kerja individunya luar biasa. Dia akan semangat, dia akan memberikan hal-hal positif bagi orang lain, dia akan bermanfaat bagi orang lain, dia akan mampu beradaptasi dalam keadaan apapun, dalam tekanan apapun, dia akan tenang. Seperti itu. Mampu bekerja sama, sedikit sekali bergesekan masalah dengan orang lain, seperti itu. Nah, kepribadian seperti itu. Selanjutnya, pola interaksi dengan lingkungan. Nah, karena seseorang manusia itu membawa kepribadian yang unik, nah, tadi apakah keunikannya dari nature-nya, bawaan genetiknya, atau dari pengalaman-pengalaman dia. Lalu dia berinteraksi satu sama lain. Nah, misalkan interaksi dalam kelas. Oh, kan ramai juga tuh. Si A ada yang suka gini, gini, gini. Kalau ada 40 teman di kelas, ada 40 kepribadian yang berbeda. Nah, itu luar biasa. Dia akan membentuk lingkungan baru. Nah, itu harus kita pelajari. Nah, pertama, pelajari dulu kepribadian kita bagaimana. Apakah kita tipe orang emosional, orang yang rasional, orang yang tenang, orang yang mudah panikan, orang yang gimana, itu kita harus pelajari dulu. Mulainya dari kita dulu. Udah dari kita itu kita pelajari kepribadian teman-teman yang lain. Nah, sebuah interaksi. Belum lagi nanti di dunia kerja, luar biasa nanti. Ya, kalau mungkin di teman-teman kelas semuanya pantaran ya. Mungkin teman-teman sekarang umur 17 sampai 22 tahun lah. Itu dalam masa perkembangan yang sama. Nah, nanti ketika bekerja, nanti tambah lagi pola interaksi kepribadiannya. Ada yang senior, ada yang seangkatan, ada yang junior, itu akan makin ramai lagi. Nah, itu pentingnya kepribadian. Nah, kepribadian, mental, berada dalam tekanan pekerjaan, seperti itu, di bawah kepribadian yang banyak. Makanya harus dibentuk kepribadian yang baik, khususnya bagi calon guru, seperti itu. Yang ketiga, dia akan menentukan keberhasilan individu dan tim. Ya, jelas sekali. Ketika orang mampu mempengaruhi orang lain dan orang lain suka terhadap apa yang kita pengaruhi, kemungkinan untuk suksesnya itu luar biasa. Nah, karena Bapak meyakini bahwa 80% kesuksesan manusia dipengaruhi oleh kepribadiannya. Kepribadiannya apakah humble, nyaman, jujur. Nanti kita pelajari bagaimana kepribadian yang baik untuk dipelajari oleh guru profesional di zaman milenial. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan data dari Kompasiana, seberapa penting sih kepribadian itu? Bapak mendapat ada 4 hasil survei. Pertama dari CCL, Center of Creative Leadership, bahwa salah satu penyebab seseorang keluar dari pekerjaannya karena dia emosinya meluap-luap. Nah, seperti itu. Yang kedua dari Carnegie Institute Ethnology mengatakan bahwa 80% kesuksesan seseorang itu dibentuk dari kepribadiannya. Dan sisanya dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Lalu dari Robert Hall International, konflik at work, masalah dalam pekerjaan, dan executive fight, dan dia tidak nyaman keluar dari pekerjaannya, 70% disebabkan oleh kepribadiannya. Itu tadi, tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa melakukan hal-hal yang membuat nyaman orang lain, sehingga dia tidak bisa mengadaptasikan terhadap lingkungan. Lalu menurut US Research Data, 90% fight because of bad attitude.
50% orang yang keluar dari pekerjaannya katanya karena atau yang bermasalah dalam pekerjaannya karena dia bad attitude, sikap yang tidak terlalu baik. Nah, berarti ini mengatakan bahwa emang kepribadian itu cara berkomunikasi, mungkin sekarang lagi pengennya sebut soft skill adalah hal yang utama, apalagi kita sebagai calon guru seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kepribadian apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional di zaman milenial ini? Zaman milenial ini zaman yang pesat sekali. Bapak juga termasuk orang yang membuka diri. Sekarang lagi musim YouTube, Bapak buka akun YouTube. Bapak sekarang lagi musim TikTok, Bapak juga nyoba TikTok. Kita membuka diri. Kita nggak terkungkung terhadap pengalaman masa lalu. Apa yang terjadi sekarang, selama itu masih positif, ingat, tanda kutip, hal-hal yang positif. Kita ikuti. Nah, ada 5 kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional di zaman milenial ini. Sebenarnya masih banyak kepribadian, tapi yang paling menonjol 5, disingkat OCEAN. O, open to experience, keterbukaan untuk pengalaman baru. Dia terbuka terhadap dunia yang dia hadapi. Bahwa saya itu seperti ini, dia terbuka. Dan dia juga terbuka menerima perkembangan zaman seperti ini. Apalagi tahun 2020 ini, Bapak juga nggak menyangka perubahannya sangat luar biasa. Bagi orang yang tidak mau terbuka, sekarang perkuliahan online. Aduh, saya mah nggak mau online, Pak. Saya mah mau offline, ya silakan ke kampus. Paling juga ada keamanan saja di sana. Berarti kan kita harus terbuka. Kita mengikuti pembelajaran di FKIP Unpas menggunakan Moodle e-learning atau menggunakan media yang lain seperti itu. Nah, kita harus terbuka terhadap diri kita sendiri, orang lain, dan terbuka juga terhadap pengalaman orang lain. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti ini. Tapi Pak gimana? Tenang aja. Kita mengikuti, tapi pikiran, hati tenang. Seperti itu. Selanjutnya adalah C. Conscientiousness. Hati-hati dan teliti. Nah, guru yang profesional pada zaman ini harus hati-hati dan hati-hati dalam bersikap, dalam mengeluarkan kepribadian, dalam mengungkapkan perasaan. Karena sekarang timbul-timbul hoax. Jangan sampai kita menyebar hoax seperti itu. Dan teliti terhadap pekerjaan kita. Gitu. Kita memberikan yang terbaik apa yang bisa kita berikan. Jadi kita militan. Seperti itu, memberikan terus ini gitu. Bersaing dengan guru lain. Kemungkinan nanti guru-guru Indonesia juga akan datang dari luar. Kemungkinan, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Maka tingkatkan kemampuan bahasa kalian, teknologi kalian. Kalian juga harus mengekspansi, harus kalau bisa menjadi guru di luar negeri, bisa. Silakan. Bukan berarti harus berangkat ke sana, bisa menggunakan media online kan sekarang. Bisa juga berangkat ke sana. Juga Indonesia juga nanti yang bersaingnya juga bukan dengan guru Indonesia lagi, dia akan bersaing dengan guru-guru dari luar. Yang ketiga adalah extraversion, peduli terhadap sekitar. Nah, karena kita manusia adalah makhluk sosial, yang mana dia membutuhkan orang lain. Pak, saya emang nggak butuh orang lain katanya. Buktinya kalian lahir dari siapa? Dari rahim ibu kalian. Kalau nggak butuh orang lain, berarti kalian keluar dari batu. Seperti itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Gitu. Nggak ada yang ego. Ya udah keluar dari batu aja. Peduli terhadap sekitar, bisa merasakan, bisa simpati. Kalau ada yang sakit menengok, kalau ada yang bahagia ikut bahagia. Pada saya mah suka iri, Pak. Lihat orang lain sukses itu. Ada kuncinya. Kuncinya kalau kita, ya ini hati nih, kalau kita melihat orang lain sukses, kita doakan. Misalkan Devi itu jadi duta kampus, terus saya iri, kita doakan, mudah-mudahan Devi sehat. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketenangan hati. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah A, agreeableness. Mudah akur dalam kerjasama. Nah itu juga
Bapak ulangi lagi, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tekan sedikit mungkin persengketaan dengan sama teman kerja, lalu tinggikan kerjasama dengan orang lain. Nah, itu yang harus kita. Jadi itu kan dalam suatu organisasi, sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan yang sama, tujuannya jelas, kita tekan perbedaan, kita kedepankan persamaan. Yang selanjutnya dalam ocean adalah neurotism, kemampuan menahan tekanan. Nah, itu. Kalau orang sudah tidak bisa menerima tekanan, misalkan tekanan tugas ya, lagi kuliah, Bapak paham, pekerjaan online itu tiap minggunya tugasnya luar biasa. Nah, kalau orang yang tidak bisa menerima tekanan itu, nah dia pasti akan nyontek sini, nyontek sana, gitu, tidak mau jalankan tugas. Bahkan kalau udah pusing banget, saya udah nggak mau kuliah seperti itu. Nah, justru di sana kita harus mengkoordinir kemampuan kita bagaimana bisa kita merasa bahagia, kita merasa tenang, kita mampu bekerjasama di bawah tekanan itu. Nah, jadi tempat kuliah itu adalah tempat tenang, Bapak negatif COVID ya. Nah, bagaimana bisa tenang di bawah tekanan seperti itu. Oke. Nah, kepribadian apa yang diinginkan di dunia kerja saat ini? Di dunia kerja saat ini, khususnya dalam pendidikan, calon guru harus memiliki professional attitude, sikap yang profesional. Di antaranya adalah reliable, bisa diandalkan. Nah, sekarang biasanya sekolah atau sekarang pemerintah ingin sekali mendapatkan guru yang bisa diandalkan. Misalkan, Adit, kerjakan rekap keuangan bos, misalkan. Oke, siap. Kasih waktu seminggu, misalkan. 3 hari selesai. Datang ke pimpinan. 3 hari selesai. Nah, itu bisa diandalkan. Misalkan Depi, coba rekap data siswa. Kasih waktu 3 hari. 1 hari udah datang nih ke kepala sekolah. Wah, berarti ini bisa diandalkan. Nah, gitu. Itu reliable, bisa diandalkan. Yang kedua adalah admirable, menarik. Nah, menarik itu secara kepribadian itu kan ada disebut inner beauty. Inner beauty itu adalah menarik seorang dari kepribadiannya. Kita suka penasaran gitu. Ada orang yang emang inner beauty-nya bagus. Dan juga menarik secara fisik. Bersih pakaiannya, fisiknya pakai parfum, seperti kerudungnya disetrika, warnanya bagus, itu menarik secara fisik. Jadi sekarang dari seorang guru itu harus menarik secara kepribadian dan fisik. Yang ketiga, jujur. Nah, Hanas jujur. Nah, kunci kesuksesan adalah kejujuran. Tidak ada sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan kejujuran. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami. Kalau kita berbohong 1 kali, maka dia akan terus berbohong. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Kita jujur saja. Misalkan teman-teman jadi kepala sekolah, dapat dana bos, ya udah kita berikan transparansi dana terhadap masyarakat. Ini loh dana bos yang dilakukan seperti itu. Seperti itu. Apalagi jadi pejabat ya, sekarang banyak pejabat yang di resapel gagal tidak jujur. Ada dana sosial dimakan, dana-dana yang lain dimakan. Gitu. Bukan berarti mereka nggak kaya, bukan berarti mereka nggak apa. Karena apa? Karena mereka nggak jujur terhadap diri sendiri. Mereka tidak merasa bahwa uang itu uang amanah yang harus diberikan kepada masyarakat. Seperti itu. Nomor 4 adalah humble, rendah hati. Nah, walaupun kita kemampuannya tinggi, kita harus menjaga perasaan orang lain. Orang lain harus nyaman dengan kita. Salah satu ciri humble adalah orang lain nyaman terhadap kita. Nyaman dalam berkomunikasi, dia mau meneruskan komunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi, setengah jam, 1 jam, 2 jam nggak kerasa, berarti dia humble. Seperti itu. Yang nomor 5 adalah efektif.
berdaya guna. Nah, berdaya guna berarti dia bisa mencurahkan berbagai kemampuannya dan dia bisa berkontribusi untuk mengembangkan institusinya. Itu benar berdaya guna. Yang keenam adalah visionary, good planner, berpikir maju. Wah, ini adalah biasanya anak muda nih. Udah kebayang Pak, 10 tahun kemudian semua akan menggunakan media online. Oh, seperti itu. Betulnya iya. Sekarang perkuliahan menggunakan online. Dulu ada yang namanya universitas terbuka. Universitas terbuka, dia menggunakan media online, tidak ada tatap muka secara langsung. Nah, ternyata perguruan tinggi sekarang merapat. Modelnya seperti universitas terbuka. Dulu ada yang disebut ruang guru. Ruang guru pada pertama kali dianggap sebelah mata. Gitu. Tapi sekarang dia maju. Nah, itu namanya visioner, berpikir maju. Seperti itu. Itu yang harus didapatkan, kepribadian yang harus kalian terus asah untuk menjadi guru profesional yang milenial. Yang ketujuh adalah spiritual, kerohanian. Ini yang terakhir bukan berarti bukan tidak penting, tetapi ini adalah yang mengcover dari 1 sampai 6. Ketika kita sudah bisa diandalkan, menarik, jujur, lalu humble, efektif, visioner, maka kita mengedepankan spiritual. Sebenarnya dibungkus nih nomor 1 sampai 6 itu oleh spiritual. Bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi itu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya pasti mempunyai hikmah. Nah, itu tenangnya orang yang beragama. Itu tidak galau, itu galau. Jadi orang yang beragama itu tidak galau. Nah, ada positif attitude, ada juga negatif attitude. Bapak tanya dulu, berapa menit lagi? Bapak masuk ke keenakan kalau ngobrol teh. Moderator, berapa menit lagi? Halo? Bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Ya, Pak. Sekitar 7 menit lagi, Pak, untuk ke sesi tanya-jawab. Oke, 7 menit lagi ya. Oke. Ada positif attitude, ada negatif attitude. Nah, itu kebalikannya. Ini yang harus dihindari nih. Kalau kalian ingin menjadi guru profesional di jalan milenial, pertama, jangan menjadi troublemaker. Nah, troublemaker itu orang yang membuat masalah. Nah, biasanya si pembuat masalah, satu cirinya adalah pertama dia tidak jujur. Kenapa kamu terlambat? Pak, saya ini. Nah, ini dia tidak jujur. Uangnya kemana? Pak, saya ini. Gitu. Jadi jujur aja. Kita jujur terhadap diri sendiri, seperti itu, untuk mendapatkan hal yang baik. Yang kedua adalah tidak tepat waktu. Oleh pimpinan dikasih tugas 1 minggu, 2 minggu baru selesai, 3 minggu baru selesai. Nah, ini on time, tidak sesuai dengan deadline. Yang ketiga adalah mudah menyerah, pesimis. Baru dikasih tugas oleh pimpinan, aduh Pak, saya udah nggak sanggup. Wah. Pernah Bapak nonton film judulnya adalah Everything Say Yes. Everything Say Yes atau apa judulnya. Jadi ada orang yang dia ingin mengubah hidupnya, jadi dia selama itu dia berjanji bahwa ke depan saya akan mengatakan ya terhadap apapun. Ternyata dia luar biasa berubahnya itu. Jadi ada pesimis. Jangan menggunakan pesimis, kita terus optimis. Seperti sekarang lagi pandemi, kita optimis bahwa tahun depan pandemi ini akan ini. Mungkin kalian sekarang merasa tidak berkembang, ya mungkin beberapa tahun kemudian kalian akan berkembang menjadi guru yang luar biasa. Atau ada yang menjadi dosen. Betul juga waktu dulu nggak ada bayangan, jadi masih ada bayangan untuk menjadi dosen. Ya udah karena takdir, ada usaha seperti itu. Jadi jangan pesimis melihat keadaan itu. Dunia itu luas. Jangan Anda bayangkan bahwa dunia itu hanya Bandung, Pulau Jawa, atau Indonesia. Dunia itu masih luas. Australia, Malaysia, Amerika, Jepang itu masih luas. Belahan dunia itu masih luas. Silakan kalian menggunakan. Karena berdasarnya manusia itu khalifah. Pemimpin di muka bumi ini. Silakan kalian mau apa dunia ini. Tapi jelas bahwa tujuan itu untuk ibadah. Yang keempat, arogan, kasar. Jangan jadi orang yang kasar. Apa nama seenale dewe, kumaha saya ngomong harus semuanya. Ini nggak boleh. Nah, karena dalam organisasi kita bekerja sama-sama. Guru Bapak pernah mengatakan, kalau kalian ingin
lama dalam berkarir, ingin panjang dalam mencapai visi dan misi, kalian harus bersama-sama. Nggak bisa kalian sendiri-sendiri. Karena kalau orang sendiri-sendiri mudah untuk dipatahkan. Yang kelima ada berpikiran sempit. Jangan berpikiran sempit. Buka pikiran kalian. Buka semua potensi yang ada dalam diri kalian. Karena manusia itu adalah makhluk yang unik. Yang dia bisa mengubah dirinya sendiri. Yang bisa mengubah pikirannya. Bisa mengubah, tidak dapat mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Oke. Karena udah 7 menit. Nah, diskusinya nanti saja. Nah, atau mungkin bisa kalian catat gini, mungkin bisa catat. Kalian rinci bentuk perilaku nyata dalam dunia guru, bagaimana orang-orang yang memiliki kepribadian positif, yang memiliki kepribadian negatif. Lalu sikap Anda memiliki rekan kerja yang memiliki kepribadian negatif bagaimana? Boleh dicatat, nanti boleh kita diskusikan seperti ini. Nah, waktunya 7 menit lagi katanya. Tadi. Iya. Nah, pesan Bapak terakhir adalah sebelum kita sesi tanya jawab, be yourself and never surrender. Jadilah diri Anda. Jadilah kalian terus-penerus yang akan berkembang. Dan janganlah kalian menyerah. Oke, mungkin dari Bapak sekian saja, walaupun sedikit. Terima kasih. Kesalahan datangnya dari Bapak, kebenarannya datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, disediakan 2 atau 3 pertanyaan sekiranya yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi. Saya persilahkan. Gimana, Kang Teteh? Ada yang mau ditanyakan? Bapak sangat mengapresiasi, Bapak lihat ini ada 144 peserta. Wah. Bayangan Bapak kalau 144 ini menjadi para penerus bangsa yang bisa menggerakkan, ini luar biasa ini 144. Berilah, kata Soekarno kan, berilah 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Ini udah 144 nih, bisa digoncangkan dunia akhirat nih. 144 nih. Bayangan Bapak ya paling 30, 40 nggak akan bayangan sebanyak ini gitu. Terima kasih kepada Hima PGSD yang sudah mengkondisikan sebanyak ini. Silakan yang mau bertanya jangan malu-malu. Seperti itu kita diskusi santai saja. Kalau bisa Bapak jawab, ya Bapak jawab. Kalau nggak bisa Bapak serahkan kepada teman yang lain. Kita diskusi di sini. Bukan kapasitas sebagai dosen mahasiswa kita di sini, kita sama-sama aja. Silakan yang mau bertanya boleh, silakan. Gimana, Akang Teteh yang mau bertanya? Dipersilahkan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Paling dari saya teh mau bertanya, Pak. Halo Mil, sehat Mil? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ini Emil itu Kalau Bapak gimana Pak? Sehat juga Pak? tetangga Bapak sebenarnya di sini di Parongpong Bandung Barat. Ini tetangga. Iya, tetangga Bapak sebenarnya Emil ini. Oh Mil, gimana? Apa yang mau ditanyakan Mil? Mudah-mudahan bisa Bapak jawab ya. Ya Pak. Ya Bismillah. Ya sebelumnya saya mau mengucapkan dulu terima kasih buat Pak Taufik yang sudah memberikan materi kepada kita semua, dan juga terima kasih buat Hima yang sudah mengadakan acara
seminar ini. Semoga kedepannya bisa mengadakan lagi acara seminar yang lebih bagus lagi ya. Mungkin sih kalau pertanyaan dari saya gini Pak, kan selama pandemi ini kita tuh seperti kayak tidak bisa melihat karakteristik anak secara langsung gitu ya dalam hal mengajar. Nah, ini juga dialami oleh saya pribadi Pak. Ketika saya mengajar, orang tuanya tuh para orang tua murid itu pada segini kan kalau misalnya dengan belajar langsung anak bisa melihat kepribadian yang baik. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kekarakteran atau karakter pada anak itu Pak, seperti apa dan pada anak di saat masa. Pertanyaan dari Emil lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Milham yang telah memberikan pertanyaannya. Pada Bapak Taufik, silahkan dijawab. Sebenarnya Mil kurang kedengeran sih pertanyaannya, tapi Bapak bisa menangkap ini yang Bapak tangkap itu. Katanya kan sekarang lagi musim corona ya Mil ya. Sedangkan kan pembelajaran online katanya. Bagaimana kita mengetahui karakteristik dari siswa kita dalam pembelajaran online. Mungkin gitu yang bisa Bapak tangkap Mil. Tadi sinyalnya kurang jelas Mil. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa Bapak menjawab ya. Betul sekali bahwa sekarang pembelajaran dari tingkat SD, SMP, SMA, MTS, aliyah, perguruan tinggi, semuanya terdampak luar biasa ya. Yang tadinya kita bertatap muka langsung, kita bercengkrama, kita bersandarua, di kampus kita tercinta, di sekolah kita tercinta. Dengan adanya pandemi ini, kita dibatasi tidak boleh bersua secara langsung. Tetapi kita bisa berinteraksi karena zamannya jalan milenial sekarang Mil. Adanya media online, boleh menggunakan Zoom, Big Blue Button, menggunakan WhatsApp, bahkan Bapak, Emi juga diajak sama Bapak, menggunakan video YouTube, jadi YouTuber Mil, seperti itu. Itu juga merupakan kreativitas kita, membuat akun YouTube seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui bagaimana karakter siswa kita. Misalkan kita buat tugas. Biasanya kalau Bapak di Muda kan ada deadline tuh, ada due date, start date kan gitu ya, cut date seperti itu. Oh, nanti ketahuan nih, mana mahasiswa yang on time. Ada, Bapak maaf saya ketinggalan dengan alasan A, B, C, D, F, sampai Z. Nah, berarti ketahuan nih, orang ini berarti tidak tepat waktu, seperti itu. Lalu ada juga yang baru dikeluarkan 1 jam, 2 jam, dia udah selesai. Oh, berarti dia disiplin, rajin. Nah, kan kalau di dalam Moodle itu kan tercatat, Mil. Kalau dalam Moodle itu, mahasiswa mengerjakan waktunya berapa menit, aksesnya berapa menit, jam berapa, dia mengerjakannya bagaimana, semua tercatat. Itu bisa dianalisis oleh kita. Bisa menjadi bahan skripsi itu. Bagi yang mau buat skripsi. Misalkan analisis ketercapaian perkuliahan yang sistem Moodle atau apa. Itu banyak yang bisa kita analisis di sana. Kalau Bapak sekarang lebih nyaman online justru, Mil. Nyaman online. Karena dengan online, Bapak bisa mengerjakan berbagai banyak pekerjaan di rumah. Dengan intensitas, bertemu dengan keluarga 24 jam, Mil. Buktinya sekarang Bapak di rumah, sama anak istri, tapi bisa bertemu dengan kalian. Biasanya kan kalau kegiatan ini di kampus. Kalau Bapak kampus, anak istri ditinggalkan. Tapi sekarang luar biasa. Pak, selama 1 tahun ini mulai merasa nyaman dengan pembelajaran online seperti ini. Bapak mengetahui karakter dari mahasiswa Bapak melalui online ini. Oh, ini. Semuanya tercatat. Semuanya tercatat dalam sistem.
Jadi gitu Mi, mungkin yang bisa Bapak jawab berdasarkan pengalaman. Bapak kembalikan lagi kepada Neng Reni Agustin, silakan. Gimana buat Kang Milham jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga trik dan trip Bapak bisa diterapkan oleh kita nanti sebagai calon guru bila mana nanti memang situasi pembelajaran tetap online seperti ini. Sekali lagi terima kasih Pak untuk ilmu dan sarannya. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan Mia tidak puas ya, karena Bapak tahu potensi Emil kayak gimana. Terus mencari Mia, jangan mudah puas ya. Ya Pak, insya Allah Pak. Jadi terus skeptis. Skeptis itu adalah merasa ragu dengan jawaban Bapak. Jadi jangan mudah puas, mesti ragu. Jangan kata Pak Taufik nggak benar gitu. Ya, insya Allah nanti Emil cari-cari lagi Pak. Nah, gitu. Untuk lebih memperdalam lagi Pak. Iya, betul. Bu moderator izin bertanya. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Akang Teteh mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara Jendela Publik hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Taufikullah Dahlan yang telah bersedia menjadi pemateri. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, melihat dari kurikulum vintage Bapak yang memang dari basic organisasi, nah, saya ingin bertanya, apakah dengan ikutnya Bapak organisasi waktu menjadi mahasiswa, ada hal yang bisa dibawa ke dunia kerja atau tidak gitu Pak? Ataupun berapa bergunanya organisasi bagi Bapak sehingga Bapak menjadi seperti ini sekarang gitu Pak? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Adit pertanyaannya. Kepada Pak Taufik, dipersilahkan untuk jawabannya. Oke, terima kasih Kang Adit yang lagi di rumah katanya posisinya. Bapak suka ini background rumahnya putih, bajunya putih gitu ya. Oke, Kang Adit. Bapak awalnya orangnya adalah introvert, Dit. Lebih suka menyendiri, mengerjakan sesuatu itu karena Bapak yakin dengan sendiri bisa menyelesaikan waktu jadi mahasiswa, waktu SMA seperti itu. Tetapi Bapak meyakini juga bahwa kita tidak bisa sendiri. Nah, sendiri. Kalau kita kata Bapak juga, kalau kita ingin mencapai visi misi dan lama eksistensi kita, kesuksesan kita harus bekerja sama. Kalau kita sendirian ya mudah ditumbangkan sama orang lain gitu, mudah dilengsarkan oleh orang lain, mudah dihina oleh orang lain. Tetapi kita bersama, kita mempunyai kekuatan untuk menunjukkan eksistensi kita, kemampuan kita. Nggak bisa. Bapak juga sendiri mengadakan ini. Harus ada hima, harus ada ahli operator, harus ada mahasiswa, harus ada ahli Zoom. Itu menunjukkan bahwa kegiatan ini nggak bisa sendiri juga. Harus dibantu, harus ada Neng Reni jadi moderator, harus ada Wilhamdan, peserta Detin, Sidik Permana, Anissa. Ini menunjukkan bahwa ini organisasi. Ada kesamaan untuk mencapai suatu kegiatan ini terjadi sukses. Nah, saran Bapak tadi, keuntungan berorganisasi luar biasa. Gitu. Pengalaman organisasi sama luar biasa. Cara berkomunikasi, cara mempengaruhi orang lain, cara menekan ego, bagaimana kita jujur terhadap diri sendiri, bagaimana kita memasukkan keinginan tapi tanpa menyakiti orang lain. Nah itu yang paling mahal itu. Bagaimana kita memasukkan keinginan kita tetapi tidak berbenturan dengan orang lain. Orang lain tidak merasa terganggu, tidak merasa tersakiti. Nah, itu ada di organisasi. Makanya Bapak sarankan bagi yang mahasiswa baru, PGSDF Unpas, atau yang masih ada kesempatan untuk berorganisasi, silakan berorganisasi, cari pengalaman sebanyak mungkin. Nggak apa-apa. Dan di hima itu bukan tempat bahagia. Bapak yakin organisasi itu bukan tempat bahagia.
Karena ada bahagia, sedih, kecewa, gitu, dijatuhkan oleh orang lain. Justru di sana kita mau pembelajaran. Itu luar biasa. Bapak berkarir dari Hima ke BEM Fakultas, masuk ke tingkat-tingkatan yang tinggi juga menjadi dosen. Jadi yang Bapak rasakan, Dit, ketika kita banyak berorganisasi, kita banyak relasi. Nah, petinggi mulai perbanyak relasi, Dit. Adit kan sebentar lagi mau beres ya kuliahnya. Tentu mau bekerja itu harus banyak relasi. Relasi terhadap dosen, apa saya mau S2, dekati siapa dosen yang bisa mengantarkan S2 gitu. Itu banyak relasi. Jadi kalau dikatakan seberapa penting Pak organisasi itu penting. Kalau Bapak utamakan itu nomor 1 sampai 3, Bapak katakan itu nomor 1 berorganisasi. Yang utama apa? Yaitu adalah kuliah. Sebegitu itu, Dit. Mudah-mudahan bermanfaat, Dit. Ya, Pak, terima kasih Pak, luar biasa Pak jawabannya. Gimana untuk Kang Adit? Jawabannya. Cukup Teh, cukup dipahami. Terima Terima kasih kasih, kepada Kang. Bapak, luar biasa jawabannya Pak. Mudah-mudahan, Dit, tidak mudah puas ya. Karena salah satu ciri kemampuan milenial itu kita harus skeptis. Skeptis itu kita tidak cepat puas dan tidak mudah percaya terhadap jawaban yang ada, Dit. Gitu ya, Dit. Silakan lanjutkan. Yang lainnya mungkin ada yang bertanya. Bagaimana untuk Kang Teteh yang lainnya? Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, Bapak tunggu tadi Sidik mau nanya. Bapak perasaan Sidik mau nanya nih. Sok, Dik, belajar bertanya. Pak, kan di sekolah saya nih, Pak, kan sering banget tuh ada organisasi-organisasi seperti itu. Organisasi apa sih kayak seperti ini gitu, kayak Himna Umpas. Tapi saya Pak nggak ikutan gitu di waktu waktu dulu gitu Pak, nggak ikutan organisasi. Nah itu saya harus gimana Pak? Sidik semester berapa sekarang, Sidik? Semester 3 Pak. Sekarang silakan. Kalau Bapak rekomendasikan Sidik ikut Hima sama Pramuka. Itu luar biasa itu pembentukan karakternya itu. Ya Pak. Merapat ke Hima dan Pramuka. Karena di Pramuka itu pembentukan karakternya itu sangat baik. Biasanya orang-orang atau guru-guru yang emang jebolan dari Pramuka, dia si karakternya itu tingkatnya udah tingkatan tinggi. Bagaimana mengkondisikan suatu organisasi, mengkondisikan orang lain, gitu. Bagaimana berkomunikasi. Ya. Semester 3 masih bisa ikut pramuka ya? Sidik ya, bisa ya? Hima masih bisa ya semester 3 ya? Iya Pak. Iya Pak, masih. Iya, merapat aja ke sana. Cari pengalaman sebanyak mungkin. Apalagi Sidik laki-laki. Laki-laki itu harus, wah luar biasa, Dik. Bapak doakan Sidik bisa S2. Amin. Itu bisa berkarir. Siapa tahu, ada orang mah nggak tahu nasibnya. Sidik sekarang jadi mahasiswa. Ya mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi jadi anggota DPR, jadi kepala dinas. Siapa yang nggak tahu, Dik? Nah, Iya Pak. masa depan itu masih abu-abu, Dit. Kita nggak tahu. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita siapkan semaksimal mungkin. Itu aja ya, Sidik ya. Ya Pak. Makasih Pak. Gimana Kang Sidik untuk jawabannya? Terima kasih. Udah lumayan. Baik, untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mangga, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Boleh saya bertanya satu lagi aja. Boleh, silakan Neng, naik suaranya dibesarin Neng, biar kedengaran. Apa sudah terdengar Pak? Ya jelas, silakan. Dari pengalaman Bapak nih dalam mengikuti organisasi, kira-kira bentuk organisasi apa nih yang dapat dikembangkan dalam masyarakat dari segi pendidikan? Soalnya kan tadi ada materi di mana Bapak menjelaskan bahwa
harus berpikir maju gitu untuk mengembangkan suatu hal, mungkin dari segi inovasinya gitu, Pak. Nah, kira-kira bentuk organisasi seperti apa gitu yang cocok dikembangkan dalam masyarakat dari segi pendidikan? Terima kasih. Kalau menurut Bapak, organisasi yang sesuai dengan bakat. Misalkan kalau Intan suka seni, dekati organisasi formal yang berhubungan dengan seni, misalkan Risma. Kalau Intan suka olahraga, dekati organisasi ilmu olahraga. Kalau Intan suka organisasi nih, masukkan ke organisasi. Kalau Bapak dulu, pengalaman Bapak suka olahraga dan suka berorganisasi. Bapak masuk ke organisasi formal yang ada di kampus, Bapak juga masuk ke organisasi, Bapak suka badminton. Sampai sekarang Bapak masih badminton. Ketemu dengan dekan, pimpinan-pimpinan kampus. Ternyata ketika kita punya kemampuan dalam organisasi, dalam olahraga, dalam seni, dalam apapun, itu akan menjadi nilai lebih. Nah, itu Intan. Poinnya nilai lebih. Intan jadi guru insya Allah. Tapi harus punya nilai lebih. Nah itu. Misalkan Intan jago pramuka. Nanti Intan jadi guru pembina pramuka. Intan ahli seni. Nanti jadi guru ahli di bidang seni. Intan nanti jago organisasi jadi guru yang diamanahkan jadi kepala sekolah. Itu intinya. Kalau jadi guru mah insya Allah semuanya jadi guru. Tapi ada nilai lebih tidak? Misalkan kayak Bapak jadi dosen. Nilai lebih Bapak apa? Bapak aktif di organisasi, secara formal maupun secara olahraga non formal juga olahraga. Itu nilai lebih yang diketahui orang lain. Seperti Intan. Jadi harus ada. Misalkan Intan jago teknologi. Intan akan jadi guru yang jadi ahli teknologi. Gitu, Intan. Jadi harus ada nilai lebih yang bisa kita tonjolkan, yang bisa membuat kita tetap eksis di dunia kerja kita. Itu, Intan. Baik, Pak. Terima kasih. Oh, silakan yang mau bertanya silakan naik, silakan. Bagaimana, Kak Intan, untuk jawabannya? Baik. Maaf Bapak, sebelumnya berhubung waktunya tinggal 1 menit lagi, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan dulu. Oke, mungkin udah di Reni Agusin, acaranya udah cukup sekian mungkin ya, nggak ada sesi tanya jawab lagi ya? Ya, mungkin nanti tinggal kesimpulan sama penutupan, Pak. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin 1 kali kesempatan nge-share video, boleh ya? Boleh, Pak. Mangga, Pak. Oke, Bapak share video ya. Kelihatan semuanya? Kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Nah, dari video itu gini, dari 140 ini, selama kalian bernapas, selama kalian hidup, teruslah kalian berjuang. Bapak ingin melihat kalian menjadi orang-orang yang sukses,
orang-orang yang membawa perubahan. Jangan ada kata, Pak, saya telat. Nggak ada kata telat. Pak, saya udah terlambat. Nggak ada terlambat. Semuanya ada waktunya. Silakan kalian bangkit, keluar dari zona nyaman kalian, berikan yang terbaik buat bangsa, negara, dan agama ini. Karena estafet keberlangsungan negara Indonesia ini ada dalam diri kalian. Mungkin kuat dari Bapak seperti itu. Silakan Bapak berikan lagi kepada Rengga Agustin. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik Kulhidayah SPDMPD yang telah memaparkan materinya. Untuk kesimpulan, jadi mahasiswa ialah agen perubahan, generasi penerus bangsa yang sosok sangat dinamis, yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa. Dengan berkesinambungan dengan organisasi, dengan keadaan sekarang, jika kita ingin mencapai visi misi yang kita inginkan, kita harus mampu bekerja sama. Dengan ikut organisasi, kita mampu membentuk karakter, sikap, bahkan kepribadian yang dapat menambah pengalaman serta relasi. Mungkin segitu kesimpulannya. Maaf Pak, ini ada sedikit info dari Hima untuk penggalangan dana. Untuk infonya dipersilahkan buat Teh Safa untuk memaparkan infonya. Terima kasih kepada Teh Reni dan terima kasih juga Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh semua dan Bapak, perkenalkan nama saya Fazini Waida, perwakilan dari pengurus himpunan mahasiswa PGSD. Di sini saya sekedar menginformasikan bahwasanya himpunan mahasiswa PGSD sedang mengadakan penggalangan dana untuk saudara kita yang terkena bencana longsor di Talegong. Barangkali teteh atau Bapak sebagai dosen ingin membantu saudara-saudara kita baik berupa ataupun barang-barang lainnya yang layak pakai seperti pakaian, masker, makanan, dan sebagainya. Untuk info lebih lanjutnya dan bagaimana cara menyalurkannya, boleh melalui kita sebagai pengurus himpunan atau bisa dilihat infonya di Instagram. Mungkin sekian informasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Safa atas infonya. Baik, untuk penutupan, terima kasih kepada Pak Taufik atas pemaparan materinya. Semoga apa telah dipaparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sudah acara jendela publik kali ini, untuk penutup ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan dari saya kepada semuanya, mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya ini berfoto dulu semuanya. Coba dipimpin sama hostnya berfoto dulu. Di screenshot gitu, berfoto dulu. So, dipimpin sama siapa? Sama Adit? Sama siapa? Silakan boleh. Sama hostnya aja Pak. So, sama hostnya dipimpin berfoto dulu. Itu Mi cari foto. No. Selesai. Mulai ya dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide kedua.
1, 2, udah di screenshot semua ya. Sudah semuanya. Oke, kalau sudah, Bapak ucapkan terima kasih kepada Hima, PGSD, Unpas, teruslah berkarya. Juga buat teman-teman mahasiswa yang lain, tetap semangat dalam apapun yang terjadi di Indonesia saat ini, tetap struggle terhadap ini. Bapak pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Bapak terima kasih. Nuhun Bapak. Tekan teteh izin live ya. Assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya yang udah gabung bisa like. Oh iya. Izin live ya semuanya ya. Assalamualaikum. Sama.